Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Administrasi Publik. Video ini dibuat memenuhi tugas evaluasi tengah semester mata kuliah Hukum Administrasi Negara dengan dosen pengampu Bapak Edi Wahyudi, SH, MSc. Perkenalkan, nama saya Sakinatul Aziza dengan NIM 11124000093. Dengan saya Alia Putri Febriana ini dengan NIM 11124000099. Yang pertama kita akan membahas tentang pengertian hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara yaitu suatu cabang hukum publik yang mengatur hubungan antara negara dengan warga negara melalui lembaga-lembaga administrasi negara. Hukum publik ini mencakup prinsip, norma, dan aturan yang mengatur bagaimana pemerintah menjalankan fungsi tugasnya dan kewenangannya, serta melindungi hak-hak individu dalam interaksi masyarakat dengan aparat pemerintahan. Peran hukum. Hukum berperan sebagai jembatan yang menghubungkan pemerintahan dan masyarakat, memastikan bahwa administrasi negara berjalan dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan, yaitu dengan 1. Mengatur kewenangan, membatasi dan mendefinisikan kewenangan lembaga pemerintahan. 2. Memberikan perlindungan hak. Hukum melindungi hak-hak individu dan kelompok, menjamin kebebasan dan kesejahteraan masyarakat. 3. Pelaksanaan administrasi negara. Hukum menjadi dasar bagi pelaksanaan fungsi administrasi negara seperti pengaturan kebijakan publik dan pelayanan publik. Yang 4. Akuntabilitas. Hukum mengharuskan pemerintahan untuk bertanggung jawab atas kebijakan dan tindakannya. Yang kedua, ruang lingkup hukum administrasi negara. Aspek utamanya ada di UU nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintah. Hukum administrasi negara mengatur bagaimana pemerintah menjalankan tugasnya, mulai dari pembuat aturan, melaksanakan aturan, hingga menyelesaikan sengketa yang ditimbul. Pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat memiliki kewenangan umum, sedangkan pemerintah daerah memiliki kewenangan khusus yang diatur dalam undang-undang. Perlindungan hak warga negara merupakan aspek penting dalam hukum administrasi negara. Memberikan mekanisme untuk menuntut keadilan yang mempunyai larangan penyalahgunaan wewenang, yaitu pasal 17 UU AP secara tegas melarang badan atau penjabat pemerintah menyalahgunaan wewenang. Larangan ini mencakup melampaui wewenang, mencampur adukan wewenang, dan bertindak sewenang-wenang. Yang ketiga, sumber hukum administrasi negara. Sumber hukum administrasi negara ada dua, yaitu sumber hukum tertulis dan sumber hukum tidak tertulis. Sumber hukum tertulis: 1. Konstitusi atau UUD 1945. 2. Undang-undang atau UU. 3. Peraturan pemerintah atau PP. 4. Keputusan presiden atau Kepres. 5. Peraturan daerah atau Perda. Sumber hukum tidak tertulis: kebiasaan administratif, yaitu praktik-praktik yang telah diterima dalam pelaksanaan administrasi negara. Jurisprudensi, yaitu keputusan pengadilan yang menjadi suatu perkara yang tidak diatur di dalam UU dan dijadikan pedoman. Jelaskan bagaimana sumber hukum ini menjadi dasar bagi tindakan administrasi pemerintahan. Dalam administrasi pemerintahan, sumber hukum menjadi dasar atau landasan yang memberikan legitimasi bagi tindakan administrasi yang dilakukan oleh pejabat atau instansi pemerintahan. Sumber hukum inilah yang menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh pemerintah, serta mengatur hak dan kewajiban mereka dalam menjalankan tugas-tugas administrasi publik. Sumber hukum ini memastikan bahwa tindakan administrasi pemerintahan berjalan dalam koridor hukum dan melindungi hak masyarakat. Yang keempat,
Prinsip-prinsip umum hukum administrasi negara ada 4. 1. Prinsip legalitas, yaitu segala tindakan atau keputusan administrasi harus memiliki dasar hukum yang jelas dan sah. 2. Prinsip akuntabilitas, yaitu penjabat pemerintah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenangannya. Yang ketiga, prinsip transparansi, yaitu proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah harus dilakukan secara terbuka dan dapat diakses oleh publik. Yang keempat, prinsip diskresi adalah kebebasan bagi penjabat pemerintah untuk mengambil keputusan dalam situasi tertentu, terutama saat pengaturan perundang-undangan tidak memberikan petunjuk yang jelas atau etika pada kondisi yang mendesak. Contoh penerapan prinsip-prinsip dalam kegiatan pemerintahan. 1. Prinsip legalitas. Contoh, penerbitan izin usaha harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti peraturan daerah tentang penanaman modal. 2. Prinsip akuntabilitas. Contoh laporan kinerja ketahuan yang disampaikan oleh penjabat pemerintah kepada lembaga perwakilan rakyat merupakan bentuk perwujudan prinsip akuntabilitas. 3. Prinsip transparansi. Contoh, proses pengambilan keputusan pemerintahan dilakukan secara terbuka dan melibatkan partisipasi masyarakat. Masyarakat diberi kesempatan untuk memberikan masukan dan pendapat sebelum keputusan akhir diambil. 4. Prinsip diskresi. Contoh, pemilih lokasi pembangunan infrastruktur publik seperti jalan tol atau bendungan merupakan contoh penggunaan prinsip diskresi. Penjabat pemerintah memiliki kewenangan untuk memilih lokasi yang paling efektif dan efisien. Yang kelima, hubungan hukum administrasi negara dengan hukum tata negara. Jelaskan perbedaan dan keterkaitan antara hukum administrasi negara yang mengatur pelaksanaan tugas pemerintahan dan hukum tata negara dan fungsi lembaga negara. 1. Hukum administrasi negara. Han berfokus pada pelaksanaan tugas pemerintahan atau administrasi negara. Han mengatur bagaimana pejabat administrasi negara melaksanakan tugas sehari-hari, hubungan antara pemerintahan dan warga negara. 2. Hukum tata negara. HTN mengatur struktur, fungsi, serta hubungan antara lembaga-lembaga negara. HTN mencakup aturan tentang organisasi negara, kedudukan lembaga-lembaga negara seperti Presiden, DPR, MPR, dan peradilan lainnya. Keterkaitan antara Han dan HTN. Han mengatur bagaimana aturan-aturan yang dibentuk dalam HTN diterapkan dalam praktik pemerintahan sehingga HTN memberikan kerangka umum sementara Han memberikan rincian tentang pelaksanaan. Berikan contoh bagaimana kedua bidang hukum ini saling melengkapi dalam praktik pemerintahan. Hukum administrasi negara dan hukum tata negara saling melengkapi dalam pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan karena keduanya memiliki peran yang berbeda namun saling berkaitan dalam menjaga tertib dan efisiensi pemerintahan. Berikut ini contoh bagaimana keduanya saling melengkapi. 1. Pengangkatan pejabat publik. Dalam hal pengangkatan pejabat publik, hukum tata negara menetapkan struktur pemerintahan termasuk lembaga-lembaga apa saja yang memiliki wewenang untuk melakukan pengangkatan pejabat negara. 2. Pengawasan lembaga negara. Hukum tata negara menetapkan lembaga-lembaga pengawasan seperti Badan Pemeriksa Keuangan atau Ombudsman untuk mengawasi kinerja lembaga negara lainnya. 3. Pembentukan peraturan daerah atau perda. Dalam pembentukan peraturan daerah, hukum tata negara memberikan hak pada pemerintahan daerah untuk membuat peraturan yang mengatur kepentingan daerah sesuai otonomi daerah. Sementara itu, hukum administrasi negara mengatur prosedur teknis dan mekanisme. 4. Pengolahan keuangan negara. Hukum tata negara mengatur kerangka dasar dan lembaga-lembaga yang bertanggung jawab atas keuangan negara seperti Departemen Keuangan dan BPK. Yang keenam,
Fungsi dan peran administrasi negara. Menjelaskan bagaimana administrasi negara berfungsi sebagai pelaksana kebijakan, membuat peraturan, pelaksana, dan penyedia layanan publik. 1. Pelaksana kebijakan. Jika ada kebijakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, maka administrasi negara akan membuat program seperti pelatihan guru, pembangunan sekolah, atau penyediaan buku pelajaran. Yang kedua, membuat peraturan pelaksana. Peraturan pelaksana ini bersifat teknis dan seringkali melibatkan aspek-aspek yang lebih spesifik. Tujuannya adalah untuk memberikan pedoman yang jelas bagi masyarakat dan pihak-pihak terkait melaksanakan kebijakan. Yang ketiga, penyedia pelayanan publik. Tujuan utama penyediaan layanan publik adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Administrasi negara adalah jembatan antara pemerintah dan rakyat. Contoh peran administrasi negara dalam penerapan hukum di sektor-sektor seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. 1. Pendidikan. Pemerintahan membuat dan mengasah kurikulum yang harus diikuti semua sekolah, memastikan standar pendidikan yang sama di seluruh wilayah. Yang kedua, kesehatan. Pemerintah melakukan pengawasan terhadap kualitas layanan kesehatan di rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya. Yang ketiga, infrastruktur. Pemerintah mengatur pemanfaatan sumber daya alam seperti air dan mineral untuk mencegah kerusakan lingkungan. Yang ketujuh, tantangan dalam pelaksanaan administrasi negara. Paparkan tantangan yang sering muncul dalam pelaksanaan hukum administrasi negara seperti birokrasi yang lambat, penyalahgunaan wewenang, dan kurangnya transparansi. Dalam pelaksanaan hukum administrasi terdapat beberapa tantangan yang sering muncul antara lain. 1. Birokrasi yang lambat. Sistem birokrasi yang lambat dapat menghambat pelaksanaan hukum administrasi negara. Prosedur yang berbelit-belit dan kurang efisien menyebabkan proses pengambilan keputusan menjadi lebih panjang. 2. Penyalahgunaan wewenang. Penyalahgunaan wewenang adalah masalah yang serius dapat terjadi dalam pelaksanaan hukum administrasi. Beberapa pejabat atau pegawai mungkin menggunakan jabatan mereka untuk keuntungan pribadi. Yang ketiga, kurangnya transparansi. Transparansi merupakan faktor penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Sayangnya kurangnya transparansi masih menjadi masalah dalam pelaksanaan hukum administrasi negara. Berikan saran tentang bagaimana tantangan ini dapat diatasi. Mengatasi tantangan dalam pelaksanaan hukum administrasi negara memerlukan pendekatan yang komprehensif. Berikut adalah beberapa saran untuk mengatasi masalah seperti birokrasi yang lambat, penyalahgunaan wewenang, dan kurangnya transparansi, yaitu dengan reformasi birokrasi. Birokrasi yang lambat dapat diatasi dengan reformasi sistem administrasi agar lebih efisien. Misalnya memanfaatkan teknologi digital untuk mengurangi prosedur yang berbelit-belit dan memastikan pelayanan yang lebih cepat. 2. Peningkatan pengawasan dan akuntabilitas. Untuk meminimalkan penyalahgunaan wewenang, penting untuk memperkuat pengawasan melalui lembaga pengawasan yang independen serta meningkatkan akuntabilitas pejabat publik. 3. Transparansi dalam pengambilan keputusan. Untuk meningkatkan transparansi, setiap keputusan administrasi harus didokumentasikan dengan jelas dan dapat diakses oleh publik, pemerintahan, dan mengembangkan platform online. 4. Penegakan hukum yang tegas. Mengatasi pelanggaran hukum administrasi perlu disertakan dengan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran baik kasus dalam korupsi maupun penyalahgunaan wewenang. Yang kedelapan, kesimpulan hukum administrasi negara. Dapat disimpulkan bahwa hukum administrasi negara adalah instrumen penting yang mengatur tindakan pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum seperti legalitas, diskresi, akuntabilitas, dan transparansi. Sumber hukumnya meliputi peraturan tertulis dan tidak tertulis,
Hukum tata negara memberikan kerangka kewenangan, sedangkan hukum administrasi mengatur pelaksanaan operasional. Kewenangan tersebut di mana ketuanya berfungsi untuk memastikan pemerintah berjalan efisien, akuntabilitas, dan sesuai hukum. Pentingnya hukum administrasi negara dalam menjaga keadilan keteraturan dalam administrasi pemerintah. Hukum administrasi negara adalah fondasi yang kokoh bagi penyelenggaraan pemerintah yang baik dan adil. Hukum administrasi negara mengatur hubungan antara pemerintah dan warga negara, memastikan bahwa setiap tindakan pemerintah berlandasan hukum dan tidak sewenang-wenang. Demikian penjelasan kami mengenai hukum administrasi negara. Semoga pemaparan materi dari kami bisa bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.